Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang tidak akan pernah terukur. Salawat dan salam tidak lupa kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arjun Yedi, mahasiswa ilmu hadis semester 4 Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri, dengan nomor induk mahasiswa 2210 6001. Di sini saya akan menjelaskan hadis dari Anas bin Malik yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna rajulan qala bi Rasulullah aina abi faqala finnar falamma faqadahu faqala inni abi wa abaka finnar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku? Nabi Muhammad SAW menjawab, di neraka. Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad SAW memanggilnya lalu berkata, sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Sementara dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan sebagai berikut. Zaran Nabi SAW qabra ummihi fabaka wa abaka man hawlahu faqala ista'azantu rabbi fi astaghfira laha falam yu'zan li wasta'zantuhu fi an azura qabraha fa'azina li. Nabi Muhammad SAW menziarahi makam ibunya. Di sana beliau SAW menangis sehingga para sahabat di sekitarnya turut menangis. Rasulullah SAW mengatakan kepada Allah, aku sudah meminta izin untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkanku. Lalu aku meminta kepadanya agar aku diizinkan menziarahi makam ibuku. Alhamdulillah, dia mengizinkanku. Hadis riwayat Muslim. Secara harfiah, pemahaman yang kita dapati dari keterangan dari dua hadis tersebut menunjukkan bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW termasuk ke dalam penghuni neraka. Tapi sebenarnya ulama baik dari kalangan ahli hadis maupun kalangan ahli kalam berbeda pendapat perihal ini. Di antara ulama yang memaknai hadis ini secara harfiah yaitu adalah Imam An-Nawawi. Dalam kitab Syarah Muslim yang dituliskannya, beliau menyebutkan seperti ini. Pengertian hadis seseorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku? Dan seterusnya, menunjukkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan kufur bertempat di neraka. Kedekatan kerabat muslim tidak akan memberikan manfaat bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir. Hadis ini menunjukkan bahwa mereka yang meninggal di dunia masa fitrah atau masa kosongan kehadiran Rasul dalam keadaan musyrik, yakni menyembah berhala, sebagaimana kondisi masyarakat Arab ketika itu, tergolong ahli neraka. Kondisi fitrah ini bukan berarti dakwah belum sampai kepada mereka, karena sungguh dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi lainnya telah sampai kepada mereka. Sedangkan ungkapan sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka merupakan ungkapan solidaritas dan empati Rasulullah SAW kepada sahabatnya perihal nasib orang tua keduanya yang sama-sama terkena musibah yang seperti dialami sahabat beliau. Sementara lain itu, ulama lain menilai hadis ini telah dimansuh atau direvisi oleh riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dengan demikian, kedua orang tua Rasulullah SAW terbebas sebagai penghuni neraka, sebagaimana keterangan hadis yang telah dimansuh dalam kitab
dalam kitab Dibaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjan, Syekh Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan, menurut Imam An-Nawawi, hadis ini terdapat pada riwayat Abul A'la bin Manhaj penduduk Maghrib, tetapi tidak terdapat pada riwayat orang-orang desa kami dari riwayat Abdul Ghafir Al-Farisi. Namun demikian, hadis ini terdapat kebanyakan usul pada akhir bab jenazah dan disimpan. Tetapi terkadang ditulis dalam catatan tambahan. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ibnu Syahin menyebutkan dari dalam kitab Nasih dan Mansukh bahwa hadis ini yang semakna dengannya telah dimansuh oleh hadis yang menerangkan bahwa Allah menghidupkan kembali ibu Rasulullah SAW sehingga ia beriman kepada anaknya, lalu Allah mewafatkannya kembali. Ini terjadi pada Haji Wada. Ini keterangan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kalangan ahli kalam juga membicarakan perihal ahli fitrah. Menurut kalangan Mu'tazilah dan sebagian ulama Al-Maturidiyah, orang-orang ahli fitrah yang wafat dalam keadaan musyrik termasuk penghuni neraka, karena bagi mereka manusia tanpa diutus seorang rasul sekalipun semestinya mereka sudah memiliki tauhid melalui daya akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalangan Asy'ari menempatkan ahli fitrah sebagai kalangan yang terbebas dari tuntunan tauhid karena tidak ada rasul yang membimbing mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Matni Sanusiyah, ulama berbeda pendapat perihal ahli fitrah. Apakah kehadiran Rasul yang mana saja sekalipun Nabi Adam yang jauh sekali dianggap cukup dakwah telah sampai, atau mengharuskan Rasul secara khusus yang berdakwah kepada kaum tertentu? Menurut kami, yang sahih adalah pendapat kedua. Atas dasar itu, ahli fitrah selamat dari siksa neraka meskipun mereka mengubah dan mengganti keyakinan mereka melalui menyembah berhala. Kalau ahli fitrah terbebas dari siksa neraka, tentu kita yakin bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW selamat dari neraka. Keduanya termasuk ahli fitrah, maka keduanya termasuk pemeluk Islam berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Allah menghidupkan keduanya setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, sehingga keduanya berkesempatan mengucap kalimat syahadat. Riwayat hadis ini sahih menurut sebagian ahli hakikat. Syekh Jalaluddin As-Suyuti menulis sejumlah kitab terkait keselamatan kedua orang tua Rasulullah SAW di akhirat. Dari dua pandangan ulama di atas, saya berpendapat mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW termasuk kepada golongan orang Muslim dan golongan orang-orang yang beriman. Karenanya sah menurut akal, karena jaiz akli bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Rasulullah SAW memandang pangkat Rasulullah itu sebagai kekasihnya yang begitu agung dan mulia di sisinya. Begitu luasnya kemurahan Allah itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.